Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan semoga Anda juga baik-baik bersama dengan keluarga dimanapun Anda berada. Tetap semangat dengan saya Bung Ropan. Dan kembali saya harus bisa meneruskan nih perkembangan yang terjadi dalam kongres biasa yang berlangsung tanggal 15 Januari kemarin di Hotel Sultan. Dan seperti dalam video-video saya selanjutnya yang terus bisa menggaungkan agar para exco lama ini untuk tidak maju, tidak mendaftar lagi di kepengurusan yang baru yang akan datang nantinya ketika ada kongres luar biasa pada 16 Februari yang akan datang untuk memilih ketua, wakil ketua dan para exco. Tapi rupanya ini memang sulit ya, karena para exco lama masih tetap nekat untuk terus maju. Artinya mau apapun yang dikatakan diserukan, karena kalau bisa juga melihat dari seruan TGIPF ya, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, pasca tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober yang lalu atau tahun lalu ya, di 2022, setelah Arema dan Persebaya melakukan pertandingan di Kanjuruhan. Di sana ada 135 orang yang meninggal, belum lagi yang banyak ratusan yang luka-luka, sehingga Presiden membentuk tim ini dan menyerukan atas rekomendasi bahwa ketua umum semua sampai jajarannya, sekjen dan semua exco harus mundur. Tapi ternyata itu tidak terjadi hanya karena sifat kesatria dari seorang Iwan Bule ya, ketua umum PSSI yang sudah menyatakan tidak melanjutkan. Akhirnya ini sudah bisa dilihat bahwa Iwan Bule ini mau mengikuti saran dari TGIPF dan dia tidak maju lagi untuk menjadi ketua umum PSSI ya. Bahkan dia berharap kongres ini akan berlangsung dengan baik untuk memilih ketua baru. Semoga ketua baru bisa membawa angin segar dalam perbaikan perubahan sepak bola nasional ke depan. Itu yang diamanatkan oleh Iwan Bule dalam kongres biasa kemarin ya, di Hotel Sultan. Dan juga sebelumnya Wakil Ketua Umum Iwan Budianto sudah menyatakan bahwa dia tidak bersedia untuk dicalonkan, untuk dipilih kembali sebagai dalam exco ya nantinya. Baik itu sebagai waketum ya, atau ada dalam 11 exco lainnya, karena ini kan ada 15 semuanya. Terdiri dari ketua umum, waketum itu ada 2. Kalau kita bisa melihat yang kemarin, struktur yang terjadi di kepengurusan kemarin, dan juga ada di sekjen, walaupun sekjen ini di luar, tapi itu Yunus Nusi itu dari exco kemudian melompat ke sekjen. Nah, dalam pendaftaran kemarin ada nama Iwan Budianto. Ini yang menarik. Setelah Iwan menyatakan bahwa dia tidak bersedia lagi untuk dipilih, untuk maju kembali, justru namanya ada. Ya. Apakah ini ada orang lain yang memasukkan namanya? Kalau dia memang sudah menyatakan, sudah membuat statement demikian kan pasti dia akan malu. Kemudian namanya bisa ada di waketum. Karena sudah ada dalam pendaftaran, sudah diumumkan kemarin di komite di KP ya, komite pemilihan kemarin itu. Karena kan agenda di kongres biasa kemarin untuk bisa meresmikan itu KP-nya, komite pemilihan, komite banding pemilihan, ada 2. Nah, ini nanti bertugas utama di dalam penjaringan memverifikasi semua nama-nama yang masuk. Dari apa yang ada itu ada 5 calon ketua ya, itu bakal calon ketua nantinya. Ada 17 bakal calon waketum, wakil ketua umum, dan 78 orang ini bakal calon exco. Ini luar biasa ini. Memang menarik ini ya, kue yang ada di PSSI ini diperebutkan oleh banyak orang. Apakah sebegitu seksi PSSI ini? Ya, salah satu induk olahraga yang sebenarnya prestasinya nggak ada. Kalah kalau dibandingkan dengan bulu tangkis tentunya yang sering memberikan medali, ya banyak kejuaraan-kejuaraan besar internasional selalu bisa tampil di depan, atau angkat besi, ya banyak lagi. Dan kalau bulu tangkis atau bersama di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, kejuaraan dunia semua, All England, selalu kan hampir bulu tangkis yang mengharumkan nama Indonesia. Berbeda dengan sepak bola, karena sepak bola itu terakhir tuh tahun 91 ya, itu di Manila SEA Games. Setelah kesininya nggak ada lagi satupun gelar yang dibawa trofi kebanggaan bagi sepak bola. Tapi tetap aja dalam setiap pemilihan ya, ketua umum apalagi seperti sekarang muka LB, wah itu yang masuk mendaftarkan itu banyak sekali. Memang itu yang saya bilang tadi, ini seksi benar. Nggak tahu ada harta karun apa di dalam, sehingga ini begitu diperebutkan oleh banyak orang. Kalau melihat dari 5 calon bakal calon ketum, 17 waketum ya,
kemudian ada 78 ya bakal calon untuk Exco, berarti totalnya itu kan ada 100 orang. Padahal yang cuma dipilih cuma 15. Yang saya bilang tadi itu, ketua umum ditambah 2 wakil ketua umum, kemudian nanti akan ada pemilihan sekjen dan 11 anggota Exco. Nah, sekarang tinggal diklarifikasi. Saya kembali ke Iwan Budianto yang tadinya sudah menyatakan tidak bersedia, ya, harus diklarifikasi karena masih ada waktu untuk sampai hari Kamis nantinya. Ini akan dilihat lagi untuk berkas-berkas tambahan. Karena kemarin pendaftaran sudah oke, ya sudah ditutup pada tanggal 16, kemudian nantinya diberikan waktu 2 hari lagi untuk menambah ada kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi. Itu syaratnya. Ya, nantinya pada Kamis baru semua diverifikasi ditentukan. Ada juga kalau tidak lengkap banyak yang gugur juga. Pasti ada yang berguguran. Nah, setelah ini dilengkapi semua, umumkan masih ada 1 step lagi atau 1 tahap lagi ke depan yang akan dilakukan oleh KPI di sini. Yaitu bagaimana untuk bisa memverifikasi siapa yang benar-benar akan masuk ke kongresnya, ya. Yang benar-benar terpilih yang dengan sebagai banyak persyaratan yang ada. Tentunya ini kita akan tunggu. Pasti juga akan ada yang berguguran sebelum benar-benar orang-orang ini akan ada. Misalnya sekarang ada 100 total, bisa aja berkurang 30-40 orang, mungkin cuma 60, bahkan mungkin separohnya, bisa aja. Nah, selain yang menarik Iwan Budianto, yang mudah-mudahan Iwan Budianto ini tidak mendaftar, tapi orang lain yang mendaftar, nah itu dapat. Karena ada juga nama Aksanul Kossasi. Ini Aksanul sudah menyatakan dari kemarin-kemarin dia tidak bersedia untuk maju sebagai ketua umum. Karena bagi dia cuma 1 jatah, hanya ketua umum. Tidak boleh yang lain-lain. Kalau ada namanya di wakil ketua umum misalnya muncul, dia itu bukan dia. Atau di Exco bahkan Aksanul sudah mengatakan itu bukan dari dia. Ya, karena dia tidak pernah menandatangani apapun untuk menyatakan akan maju ikut di dalam pertarungan. Ya, di PSSI 1 atau bahkan di Waketum dan di Exco. Dia memang sudah mundur. 5 bakal calon ketua umum sudah diumumkan dan pasti teman-teman sudah tahu. Lanyala Mataliti, kemudian Arief Putra Wijaksono, Doni Setiabudi, Erick Thohir, dan Ferry Yani Francis. Ya, inilah 5 orang. Kemudian di bakal calon waketum itu banyak 17. 17 itu ada Ahmad Riyadi, ya, ada Ahmad Saudi Suratno, Andre Rosadi, Asrul Ananda. Nah, kita juga belum tahu Bapak Asrul ini benar-benar ikut atau ada orang lain yang memasukkan namanya. Kemudian ada Doni Setiabudi, Sutandi, Ferry Jimmy Francis, Hasani Abdul Ghani, dan Hasnur Yadi Sulaiman, Iwan Budianto. Nah, di sini nama Iwan Budianto masuk yang perlu diklarifikasi oleh yang bersangkutan sebenarnya. Ada Yuni Rahman, Maya Namayanti, Ratu Tisa, Sadikin Aksa, Yesayas Octavianus, Yunus Nusi, Sainuddin Amali. Menarik juga lagi karena ada Menpora mendaftar bukan sebagai calon ketua umum tapi waketum. Ya, wakil ketua umum. Apakah ini benar-benar Menpora? Karena Menpora tidak datang dalam penandatangan. Mungkin orang lain aja yang mendaftarkan nama Menpora ini. Apakah Menpora juga tanda tangan? Kita tidak tahu. Karena kan beliau bisa saja membantah bahwa dia tidak mau nih seorang Menpora masa semua waketum. Nah, nanti kita akan bahas berikut di video berikut. Tapi dari 17 nama di bakal calon waketum ini ada beberapa diantaranya itu Exco lama yang masih ngebet, masih berambisi. Ya, duduk di kursi ini, ya, masuk dalam Exco, ini luar biasa. Ada apa sebenarnya? Makanya ini kuenya enak nih. Ini ada brownies yang bagus kelihatan ini. Sehingga pada susah. Ya. Bukan prestasi yang untuk memajukan kita dari tahun ke tahun, tetapi perebutan kursi ini luar biasa. Nah, dari 17 itu saya lihat Ahmad Riyadi itu Exco. Ya. Kemudian kita lihat lagi di sini yang Hasani Abdul Ghani, itu juga Exco lama. Ada Hasnur Yadi Sulaiman. Itu juga Exco lama. Nah, pasti Iwan Budianto, Yuni Rahman itu di Exco. Ya, selebihnya ada Yunus Nusi yang sekarang sekjen. Nah, nama-nama yang saya sebut tadi sebenarnya sudah, kalau saya legowo aja dulu lah. Ya, kasih kesempatan yang lain. Tapi ini masih luar. Makanya saya bahas dalam konten-konten saya sebelumnya. Ada 2 konten terakhir. Itu saya menekankan kepada Exco lama ini untuk tahu diri. Ya, untuk memberikan kesempatan kepada yang lain. Tetapi tidak. Orang mau bilang apapun, ya istilahnya anjing boleh menggonggong, ya, tapi kafilah berlalu. Mereka pasang muka tembok saja, maju. Nah, dalam jurus saya kemarin kan maju tak gentar. Saya nggak tahu apa yang diburu di sini, ya kan?
Karena kalau lihat dari apa yang sudah terjadi belakangan di 4 tahun terakhir ini sejak mereka terpilih 2019 itu nggak ada apa-apa. Apa yang dibuat oleh Exco sejauh ini nggak ada. Ya kan? Prestasi juga kita tuh begini-begini aja. Semua yang terjadi kita lihat dan mereka masih ada di dalam. Ya, mungkin hanya yang nggak ada tuh Yoyo Sukawi yang tidak mau mencalonkan lagi sudah oke, bagus komit Mas Yoyo ini. Haruna, ya namanya tidak ada kelihatan di sini yang masuk di calon Exco. Semoga ini akan terus baik ya. Mungkin Haruna juga bisa memberikan jatah kepada yang lain karena dia mungkin merasa sudah cukup buat dia. Bisa saja. Nah, saya tidak bisa membacakan yang 78 orang ini terlalu banyak untuk calon Exco ini. Yang hanya mungkin 11 yang akan masuk ya di Exco ini. Ya, ini luar biasa ya. Seperti sebuah dagelan besar di dalam kita merebut kue PSSI ini bahwa hanya 15 jatah tetapi yang masuk itu sampai 100 orang. Inilah PSSI ya, yang kita bisa saksikan. Dan itu tadi saya bilang sebenarnya ada apa sih di Exco ini? Kok begitu orang susah untuk bisa mau keluar, pingin masuk aja, apalagi yang lama-lama. Mungkin sudah merasa enak, malas untuk keluar dari duduk di kursi itu udah susah mau keluar. Nah di sana saya bilang, apakah ini benar? Saya tidak tahu sih, karena saya belum pernah jadi Exco. Ya, dan saya juga banyak yang menginginkan saya untuk maju, untuk bisa mendaftar. Sudahlah, gak usah. Kalau bisa melihat dari sini, ya, karena pasti ya akan bisa bersaing masuk maju juga ya Exco lama ini. Kalau mereka kan punya orang-orang yang sudah mereka atur, bisa saja untuk mereka terpilih lagi. Karena mereka tidak mau untuk meninggalkan kursi di PSSI. Jadi ya hati-hati buat ketua umum sama wakil ketua umum yang terpilih. Apalagi kalau yang terpilih wakil ketua umum adalah Exco yang lama. Karena Exco yang lama saya pikir mungkin ada 5 orang kali ini. Ada Ahmad Riyadi. Ya di sini kita bisa melihat juga ada Hassani Abdul Ghani, ada Yuni Rahman, ya ada Yunus Nusi dan Iwan Budianto. Berarti ada 5. Nah kalau salah satu di antara mereka jadi wakil ketua umum ya berarti cuma ganti casing ketua umum aja. Karena setelah Pak Iwan Bule mundur, ya hanya satu yang jadi, entah mau Erick Thohir, Lanyala Mataliti, mau di sana ya, Ferry Francis yang akan masuk, Arif Putra, kemudian ada Doni Setiabudi. Ya, siapapun itu, kan Erik dicalon-calon sebagai salah satu kekuatan bersama dengan Lanyala. Tapi kalau cuma mereka kemudian dibawa semua dihuni oleh para pasukan lama ya, yang ada, yang menguasai di Sekjen atau di Waketum, bahkan di Exco, katakan Exco 11 mereka ada 6. Wah udah sama aja, sudah sulit nama-nama ini kalau bisa dikatakan. Karena kalau bisa melihat banyak tuh ada yang bisa akan ikut di sana. Ada Vivin bahkan bisa ada ya kalau dari Exco yang bertahan untuk masuk di Exco ini. Ya selain ada Sumito sudah nggak ada dengan Mas Yoyo. Ya, bisa aja jadi Peter Tanuri. Ya, Son Haji. Ini yang lama-lama nih. Ya, Ahmad Riyad, Hassani, ya Endri Erawan, ya Hasnuriadi Sulaiman, Dirk Soplanit, Vivin Cahyani. Ini kan mereka-mereka yang lama, yang masih getol, masih tidak mau untuk mundur. Ya, padahal sudah diberikan Pak Mahfud MD itu sebagai komandan di TGIPF sudah mengatakan harus mundur semua. Mereka nggak mau. Yang ada bikin KLB, percepatan KLB ini, tapi mereka mendaftar, tetap mau ikut lagi. Ini agak memang kelucuan. Nggak tahu apa yang mau dibilang. Ya kalau di video-video saya sudah menekankan ini, tapi kalau nggak didengar masuk telinga kiri, telinga kanan, pokoknya maju terus. Mau bilang apa lagi sepak bola kita. Nah kalau mereka ini masih ada di dalam ya, saya tidak yakin sepak bola kita akan maju. Kita akan menjadi juara SEA Games, jangan berpikir banyak. Ya bukan kita pesimis, bukan. Karena memang ini harus baru semua kalau mau berubah perubahan besar, ya transformasi yang ada di dalam tubuh sepak bola kita. Nah kita harus berubah secara total. Ini yang diinginkan juga oleh Pak Mahfud. TGIPF memberikan ini. Bahwa semua harus total. Nggak ada satupun yang boleh bertahan. Ya, ini harus baru semua. Tapi kalau ada 5-6 orang, 7 orang yang masih terus bertahan, ya sudah sama aja. Ya saya bilang ganti casing. Ya, semoga ini para voter-voter bisa melihat dengan hati nurani untuk bagaimana memilih yang terbaik. Kalau tidak mau, ya, tidak mau ada perubahan ya mereka masuk lagi ya sudah. Sepak bola akan begini terus jalan di tempat. Sementara Myanmar, Kamboja yang tadinya kita bisa kalahkan kita untuk tahun depan, 2 tahun depan. Termasuk dengan
Timur Leste juga, ya. Brunei Darussalam, Filipina bisa mengalahkan kita. Kita bisa jatuh di bawah, mungkin peringkat kelima, peringkat keenam di ASEAN bahkan. Kita tunggu nantinya dalam verifikasi ke depan apakah nama-nama ini yang orang-orang lama masih tetap ngotot terus untuk maju atau mereka memang sadar untuk kemudian keluar. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.